Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah kita selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan ajarannya ila akhiril hayah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut, masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sepanjang Ramadan ketemu sekali doang. Ya, Pak Rojali, kita Ramadan ketemu sekali hari Jumat. Jumat berikutnya sudah itikaf, gitu. Kemudian Syawal baru ketemu 2 pekan ya Syawalnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya sudah selesai puasa 6 hari Syawalnya. Selesai ya? Insyaallah sudah, kan itu. Supaya lebih sempurna Ramadannya, jadi ditambahi dengan 6 hari Syawal, kan itu. Insyaallah kalau yang sebulan saja selesai gitu, apalagi yang 6 hari. Nggak tahu berat yang mana Pak Selamat, berat yang sebulan atau berat yang 6 hari? 6 hari berat ya. Jadi 6 hari ini nilainya sama dengan 60 hari, ya kan? Jadi kalau puasa 1 bulan Ramadan itu ya 1 bulan ya 300 hari. Kalau yang 6 hari nilainya 60 hari. Jadi kalau puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal 6 hari berarti sama dengan puasa 1 tahun, kan itu. Jadi kalau kepengen puasa 1 tahun, ya ditambah Ramadannya dengan 6 hari Syawal. Bisa berturut-turut ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 7, bisa putus-putus ya, Senin Kamis. Kalau keburu mah khawatirnya kalau Senin Kamis habis duluan gitu Syawalnya. Karena puasa Syawal itu ya harus bulan Syawal. Dan paketnya harus 6. Jadi nggak boleh nggak 2 aja, 3 aja, kan itu. Paketnya harus 6 hari, kan itu. Jadi kalau baru 3 hari, baru 4 hari, ya belum 6 hari, kan itu. Belum sampai kepada hadis yang disampaikan begitu, 6 hari Syawal, 3 hari aja lah nggak bisa, kan itu. Itu paketnya begitu, kan itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membicarakan urusan Jumat gitu. Sekarang kita sampaikan kaitannya dengan bab al-khutbah. Bab khutbah gitu ya. Khutbah ini merupakan salah satu daripada rukun sahnya Jumat. Rukun Jumat, kan itu. Yang namanya rukun itu apabila tidak dilakukan maka tidak sah. Itu rukun itu ya. Kalau dalam sholat berdiri, ruku, sujud, itu namanya bagian daripada rukun, kan itu. Kalau dalam sholat Jumat
maka khutbah itu termasuk rukun Jumat. Jadi kalau nggak ada khutbah maka tidak sah Jumatnya. Gitu. Tapi ini ya kayaknya berlaku sepihak, gitu ya. Siapa subjeknya? Jadi yang khutbah cuman imam doang kan itu ya. Khatib saja kan itu. Karena yang jamaahnya mungkin mendengarkan atau mungkin juga ketiduran kan itu. Jadi tapi tetap harus dilaksanakan, ada khutbah, ada sholat. Jadi 2 khutbah ditambah dengan 2 rakaat kan itu. Sehingga khutbahnya itu menjadi wajib kan itu. Jadi kalau nggak ada 2 khutbah itu sekali khutbah pertama duduk baru khutbah kedua kan itu. Jadi tidak boleh 1 khutbah, harus 2 khutbah kan itu. Dan di dalam khutbah itu ada rukun-rukunnya. Dalam khutbah itu ada rukun-rukunnya. Jadi sebetulnya siapapun boleh menjadi khatib gitu ya. Menjadi khatib kan. Yang penting ya syaratnya ada Islam, balik, berakal, gitu kan syaratnya kan itu. Harus yang Islam, yang balik, yang berakal kan itu. Rukunnya adalah pertama membaca hamdalah gitu. Rukunnya hamdalah. Jadi harus khatib membaca alhamdulillah. Terserah ujungnya mah. Alhamdulillah bisa nahmaduhu, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Banyak alhamdulillahnya kan itu. Jadi yang penting diawali dengan hamdalah, alhamdulillah. Segitu aja cukup gitu. Itu sudah masuk bagian daripada rukun khutbah. Jadi alhamdulillah begitu aja cukup. Ditambah wassalatu ala rasulillah, begitu jadikan itu ya. Ya banyak model-modelnya, pilihannya kalimat hamdalah itu kan itu. Itu termasuk rukun. Harus wajib khatib menyampaikan kalimat hamdalah gitu ya. Artinya siapapun bisa kan itu. Kemudian yang kedua harus membaca sholawat. Jadi setelah hamdalah wassalatu wassalamu kan gitu ya. Ya apa saja modelnya baik. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi kan itu. Sallallahu alaihi wasallam jadi. Yang penting bentuknya adalah bentuk sholawat. Jadi hamdalah, alhamdulillah, sholawat, boleh wassalatu wassalamu, boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting modelnya bentuknya bentuk baca sholawat. Itu rukun, harus kan itu. Yang ketiga adalah wasiat ya. Wasiat seperti kata-kata usikum gitu ya. Ayyuhan nas usikum. Jadi saya berwasiat gitu. Kemudian yang keempat adalah membaca ayat ya. Apa saja ayatnya? Yang paling populer adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah di mana-mana itu ya. Jangan khatibnya, yang dengar pun juga sudah hafal ayat itu kan itu. Kenapa? Sudah sering setiap Jumat dibaca oleh khatib, dan di mana-mana kita pindah sholat Jumat dimanapun khatib pasti ayatnya nggak jauh dari itu. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal di dalam Al-Qur'an banyak ayatnya. Ya. Berapa Pak? 6.666 ayat, tapi setiap Jumat khatibnya ganti-ganti. Itu Pak. Ittaqullaha haqqa tuqatih kan itu. Jadi harus baca ayat. Kalau pas Ramadan ya kutiba alaikumusiyam ya. Kalau pas hari yang lain kira-kira yang cocok apa disampaikannya kan itu. Jadi harus baca 1 ayat minimal dan tidak boleh putus. Jangan 1 ayat cuma udah jelas gitu ya. Umpamanya bacanya
alif lam mim. Segitu doang. Nggak boleh, harus ayatnya yang mengandung arti ya. Karena ini disampaikan kepada jamaah. Jadi ayatnya lengkap gitu. Tidak boleh bacanya wal asr. Semono doang. Mau ngapain kan itu? Kalau cuma sebatas ngomong demi waktu asar. Kenapa kan itu? Jadi harus ada ya supaya difahami oleh jamaah Jumat. Kalau cuma wal asr doang demi waktu asar. Emang kenapa waktu asarnya kan itu? Dilanjutkan innal insana lafi khusr kan itu. Itu pun juga belum selesai kalau sebatas menyampaikan sesungguhnya manusia semuanya rugi. Semua megang jidat, ya Allah rugi saya kan itu ya. Kalau sebatas ayatnya sampai innal insana lafi khusr. Orang memahami, waduh rugi kabeh kan itu. Karena terjemahnya sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Wes rugi kabeh. Dilanjutkan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali kan baru adem jamaahnya gitu kan. Kalau sebutkan innal insana fi khusr, waduh kabeh rugi kan itu. Dilanjutkan kecuali kayak itu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu, wa amilus solihat yang beramal soleh, dan orang yang selalu memberikan wasiat tausiah bil haqqi bis sabri wa bil haqq was sabr, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr kan itu. Oh berarti yang tidak rugi itu adalah yang selalu beriman, selalu beramal soleh, saling mengingatkan di antara kita kan itu. Jadi baru ayatnya difahami oleh mustami'in. Kalau jamaah Jum'ahnya dengerin ya Pak. Kalau jamaahnya kalau nggak dengerin ayat 1, ayat 2, ayat 3, berapa ayat dibaca juga udah nyambung. Kadang pulang-pulang khutbah ditanya, pulang-pulang Jumat tanya sama istrinya, apa khutbahnya? Ya sungkonon baik. Iya. Tiap Jumat begitu, padahal tiap Jumat itu materinya beda-beda kan itu. Dalam rangka memberikan tausiah kepada jamaah Jum'ah kan itu. Jadi membaca tausiah harus ada ayat yang disampaikan, bentuknya adalah tausiah, mengingatkan jamaah kan itu. Diganti ayat yang lain, banyak kan itu ayatnya itu. Bisa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, mengajak, menyarankan, mengingatkan untuk bertaubat. Atau ayat yang lain dibaca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, juga bisa kan itu. Jadi mengingatkan agar kita semua menyadari bahwa kita punya kewajiban tanggung jawab terhadap keluarga kita kan itu. Jadi rukun yang keberapa? Membaca ayat. Yang keempat ya, membaca ayat gitu. Tapi ayatnya yang jelas, tidak sepotong gitu. Jadi kalau baca wal asr doang demi waktu asar, wes menang baik. Ada apa kan itu? Kalaupun dibaca ayat 2-nya, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Rugi kabeh kan itu. Dilanjutkan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Lengkap satu surat. Satu ayat boleh, tapi yang bisa difahami. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan itu. Di surat Al-Baqarah 21 kan itu. Seayat cukup kan itu. Yang penting ayat itu bisa difahami, bukan sebatas tanda tanya gitu kan. Kan ada yang tanda tanya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Segitu doang, udah nyambung. Kan itu. Masih ada kata lanjutan. Al-Qari'ah. Apa Qari'ah itu? Kan itu. Masih tanda tanya, maka harus dilanjutkan itu. Rukun yang kelima adalah doa gitu. Doa lil mukminin. Jadi biasanya Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat kan itu. Ya doa, minimal doa ampunan dari Allah. Karena sholat Jumat itu adalah keistimewaannya, salah satu keutamaannya adalah
diampuni dosa-dosanya dengan sholat Jumat. Jadi al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat dari Jumat itu, Jumat ke Jumat itu adalah penghapus dosa. Jadi minimal doanya doa ampunan dari Allah kan itu. Jadi Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kadang-kadang lupa, dirinya enggak didoain. Ya, kalau Allahumma gfir lil mu'minina, ya Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang laki dan perempuan, kan mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, kan al-ahyamin wal amwat. Lah dirinya termasuk ada di dalamnya, mukminin dan mukminat. Kalau mau khusus, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Baru ditambah wal mukminin wal mukminat. Allahumma gfirli wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat. Tapi umumnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi ampunilah, berikan magfirah, ampun kepada setiap seorang mukmin dan mukminat, kan itu. Jadi itu sudah menjadi rukun. Jadi rukun itu harus semua dilaksanakan. Hamdalah, sholawat, tausiah. Ya, tausiah itu bentuknya kalau pakai bahasa Indonesia ya sebagai khotib saya berwasiat, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya usikum, ya, usikum ibadallah, usikum bitaqwallah, kan itu. Itu kalimat wasiatnya. Jadi kalimat hamdalah jelas, alhamdulillah, kalimat sholawat jelas, Allahumma sholli ala Muhammad atau wassalatu wassalamu, kalimat tausiah jelas, saya berwasiat, atau bahasa Arabnya usikum. Kemudian ayat, dibaca ayatnya, kan itu sesuai dengan firman Allah. Ayat Allah mengatakan begini, itu sudah dibaca ayatnya, kan itu. Kadang satu ayat, kadang dua ayat, kadang berapa ayat, kan itu. Terakhir adalah doa, kan itu. Tinggal diatur hamdalah, sholawat, tausiah mungkin di pertama gitu ya, atau ayat masih masuk di pertama, baru di khutbah kedua ada doa, kan itu. Jadi baru khutbahnya sah, kan itu. Jadi kita juga para jamaahnya harus memperhatikan, oh sudah ada hamdalahnya, sudah ada sholawatnya, sudah ada tausiahnya, sudah ada ayatnya, doa selesai, kan itu. Jadi itu yang wajib. Adapun uraiannya ya yang penting jangan nyikut sana sini, gitu. Jadi intinya adalah mengingatkan jamaah untuk ya meningkatkan takwa, meningkatkan imannya, melaksanakan apa, kan itu. Jangan sampai kemudian lurah dimarahin, RT dimarahin, kan itu. Ini khutbah gitu. Jangan marahin RT RW, kan itu. Jadi intinya mengingatkan kepada jamaah sepekan sekali di hari Jumat untuk mendapatkan tausiah, kan itu ya. Dan harus difahami oleh jamaah, harus difahami, maka harus dengan bahasa yang difahami, kan itu. Kalau dipakai bahasa Arab, wong jamaah itu wong Indonesia gitu, nggak semuanya ngerti bahasa Arab, maka bahasa Arabnya ada seperti hamdalah, sholawat, ayat, itu kan bahasa Arab. Baru ada yang bisa dicerna, difahami oleh jamaah, kan itu. Sepekan sekali mendapatkan tausiah, karena sunnahnya bagi jamaah harus mendengarkan, kan itu ya. Jadi rukun dalam sholat Jumat adalah khutbah, harus ada khutbahnya. Kemudian apa wajib didengarkan? Ya, ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan wajib jamaahnya mendengarkan, kan itu. Kalau ini dikatakan betul-betul wajib, kayaknya banyak yang nggak dengerin, kan itu. Jadi pas sudah mulai khatib naik mimbar, bis mulai ngantuk, kan itu tuh. Jadi kadang-kadang sampai mana, kan itu, sampai komat pun nggak denger, kan itu. Jadi kalau itu dikatakan wajib mendengarkan, ya berarti harus semuanya siap untuk mendengarkan, kan itu.
Kalau dikatakan sunnah, ya selamat orang-orang yang ketika khotib naik mimbar menyampaikan khutbahnya orangnya ngantuk. Berarti kalau dikatakan sunnah, selamatlah orang yang ngantuk di waktu khutbah, kan itu. Tapi ada juga yang nggak ngantuk tapi main HP gitu kan. Ada juga yang nggak ngantuk tapi ngobrol, kan itu. Maka ada hadis dikatakan apa, idza sa'idal imamu alal mimbari gitu, fala tatakallam, apabila imam sudah naik mimbar maka nggak boleh bicara, kan itu, nggak boleh bicara. Wa man takallama, barang siapa yang bicara maka dikatakan apa, sia-sia, kan itu, sia-sia. Maksudnya Jumatnya sah tapi nggak dapat pahala. Bahkan sebatas mengingatkan pun, ya mengingatkan kepada tetangganya jangan ngobrol, gitu doang gitu, jangan ngobrol, itu termasuk bicara, kan itu tidak boleh. Apa, konsentrasi dengerin apa yang disampaikan oleh khotib, kan itu. Jadi hadis itu ada. Kalau hadis itu dikatakan bahwa itu hadis menunjukkan wajibnya mendengarkan, berarti ya, atau wajibnya nggak boleh ngomong, diam dengerin, kan itu. Alhamdulillah kalau di sini kan disampaikan ya anak-anak nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol, HP dimatikan dulu, kan itu, supaya kita konsentrasi dengerin khutbah nggak lama gitu ya, nggak sampai setengah jam kan Pak Selamat, iya, paling juga 10 menit, paling lama 15 menit, kan itu ya. Maka memang intinya nggak boleh lama, kan itu ya. Jadi menunjukkan apa kepiawaiannya imam itu adalah khutbahnya pendek, sholatnya panjang, kan itu. Jadi khutbahnya singkat, jelas, dan sholatnya yang lama, kan itu. Ada yang khutbahnya lama, setengah jam begitu sholat, qul ya ayyuhal kafirun, alhamdulillah cepat, kan itu. Jadi harusnya mah sholatnya yang panjang, ayatnya, bacaannya, suratnya, kemudian khutbahnya yang pendek, kan itu. Jadi biar tidak menjadikan jamaahnya batal, ya karena sudah nyender tidur enak gitu kan. Ya dalam bab fikih tentang wudhu, kalau tidurnya sudah nyandar itu batal, kan itu. Kecuali memang tidurnya diem di tengah-tengah, nggak nyender apa, nggak goyang kanan kiri, Imam Syafi'i mengatakan itu masih boleh, belum batal. Tapi kalau sudah nyandar, sudah rubuh ke kanan ke kiri, nah itu sudah dikatakan batal. Kemudian begitu qomat nggak wudhu lagi, kan itu khawatir Jumatnya tidak sah karena sudah batal wudhunya, kan itu. Jadi sebetulnya khutbah ini bisa dilaksanakan siapapun, itu yang penting rukun-rukunnya terlaksana. Jadi singkat, hamdalah, cukup alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh ditambah dengan nahmadu wa nasta'inu dan sebagainya. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan. Kemudian wasiatnya ayyuhan nas usikum bitaqwallah. Segitu jadi, kan itu. Tapi supaya meningkatkan takwa itu juga ada rinciannya, ya dengan cara apa meningkatkannya sedikit disampaikan, kan itu. Baru kemudian baca ayatnya sesuai dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wis apal kabeh, kan itu. Lima Jumatan pasti itu dibacakan itu ayatnya. Terakhir adalah doa, sudah, kan itu. Itu yang menjadi rukun. Sunnahnya ya supaya khutbah ini bisa menjadikan sebagai tausiah, menjadikan bekal kepada jamaah sehingga pulang Jumat itu punya giroh, punya semangat untuk meningkatkan amal solehnya. Maka ya disampaikan supaya lebih jelas, lebih paham, pulang Jumat itu punya tekad, semangat untuk meningkatkan amal soleh, kan itu. Jadi jangan apa mengecam jamaah gitu, kan itu. Ya diajak berbuat baik, kan. Jangan sampai kemudian jamaah dimarah-marahin, kan itu. Lurah nggak ada lurahnya dimarah-marahin, jangan lurah begini-begini, ya itu mau sambutan, itu bukan khutbah. Kalau harus ngomongin orang, kan itu ya. Jadi intinya ya ada tausiahnya, ada ayatnya. Hadis mungkin ada, boleh silakan ditamatkan dalam rangka memperkuat apa yang ia disampaikan, kan itu.
Babul khutbati qa'iman. Wa qala Anas bayan Nabi sallam yaktubu qa'iman. Jadi khutbah itu harus qa'iman, harus berdiri kan itu ya. Supaya ya orang bicara tuh kalau duduk kurang semangat maka harus berdiri kan itu ya. Qala Anas baina Nabi sallam yaktubu qa'iman. Jadi Anas mengatakan Rasulullah SAW khutbahnya itu berdiri kan itu. Dalam hadis dikatakan Ibnu Umar qala kana Nabi SAW yaktubu qa'iman summa yaqudu summa yaqumu kama taf'alun al-an. Di hadis dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana Nabi SAW Rasulullah SAW yaktubu qa'iman, berkhutbah dalam posisi berdiri kan itu. Jadi sing wis kuat ngadeg mah yang sudah nggak kuat berdiri wis ganti besi khutbah yang masih kuat berdiri, yang masih muda-muda kan itu. Kalau sudah nggak kuat ya ganti kan itu. Yaktubu qa'iman summa yaqudu, kemudian duduk. Jadi setelah berdiri disampaikan khutbahnya, disampaikan materinya, baru yaqudu duduk sebentar, membedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, dibedakan dengan duduk kan itu. Baru summa yaqumu, kemudian berdiri lagi, yang namanya khutbah kedua kan itu. Kama taf'aluna, alam seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi berdiri, duduk sejenak untuk membedakan antara yang pertama dan yang kedua, baru berdiri lagi kan itu. Nah kadang-kadang ya jamaah juga nggak respon gitu kan. Ketika khatib menyampaikan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, di ujung khutbah pertama itu ada kata-kata fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kata khatib, karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, banyak salah, maka mintalah ampunan pada Allah. Itu bahasa kitanya. Di akhir khutbah itu kan itu, aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kan itu. Kata khatib, ini yang saya sampaikan kan itu ya, mengingatkan bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak salah, banyak khilaf, maka mintalah ampunan pada Allah. Nah, duduk harusnya jamaahnya respon astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan itu. Kenapa? Jadi setelah diingatkan oleh khatib tentang kondisi kita banyak melalaikan kewajiban, banyak melakukan perbuatan dosa, maka diingatkan istighfarlah. Kan gitu. Begitu imam khatib duduk, istighfarlah duduk. Kita yang hadir jamaah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang beda jawabannya. Jadi kalau khatibnya astagfirullah, jamaahnya apa? Allahumma sholli ala, kok sholawat kan itu. Kalau perintahnya sallu alaihi wa sallimu taslima, baru kita baca sholawat. Ini khatib ngomongnya fastaghfiru, maka marilah kita beristighfar pada Allah. Innahu wal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Duduk khatibnya, maka kita semua termasuk khatibnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang betul saya ini banyak khilaf, banyak salah, betul saya ini banyak malas kan itu. Baru kita istighfarkan itu. Tapi di banyak tempat khatibnya astagfirullah, fastaghfiru, jamaahnya baca salawat. Kan itu. Gak apa-apa baca salat, yang penting istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Supaya nyambung dengan apa yang disampaikan, ada yang dipinta oleh khatib. Khatib mintanya mari kita beristighfar. Baru semua astagfirullah. Kan itu. Ini mah ana sing turu. Ya padahal perintahnya khatib tuh ngajak mari kita beristighfar kan itu. Tapi dilihat pada meneng baik kan itu. Walaupun sebetulnya nggak serentak rame-rame astagfirullah, nggak semua begitu, minimal ya secara
sir, ya salah sir, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata saya ini banyak khilaf, banyak dosa. Kan itu setelah dihimbau oleh khatib kan itu. Tapi kadang-kadang ya kalau khatibnya pakai bahasa Arab, khutbahnya bahasa Arab, kadang-kadang ya jamaah juga bernyambung. Jangan jamaahnya. Kadang-kadang yang baca saja, yang khatib orang ngerti. Tadi ayat itu artinya apa? Pokoknya tekin kono nane be kono. Jadi di mimbar itu sudah numpuk ya buku teks Jumat itu. Jadi yang dibaca itu lagi walaupun nggak nyambung dengan situasi kondisi wes pokoknya judulnya kemudian dibacakan itu. Begitu ditanya itu yang dibaca artinya apa? Orang ngerti. Mau dibaca doangkan itu. Jadi memang ya kalau di Makkah, di Madinah bahasa Arab ya nggak apa-apa. Walaupun jamaahnya ada orang Indonesia, ada orang mana, tapi ya sebagian besar mungkin ngerti kan itu. Tapi kalau di kita ya nggak ngerti bahasa Arab, dia baca bahasa Arab nyambung. Kalau hamdalahnya, sholawatnya, ayatnya, doanya nggak apa-apa pakai bahasa Arab, harus alhamdulillah kan itu. Allahumma sholli ala Muhammad, baca ayatnya harus pakai bahasa Arab, langsung dibaca ayatnya. Ya, tapi kalau tausiahnya usikum bitaqwallah itu harus ya disampaikan dengan bahasa yang difahami oleh jamaah. Dan wayahnya ketika kumpul ini banyak orang yang sholat, wayahnya disampaikan kesempatan untuk menyampaikan menghimbau kepada jamaah kan itu. Jadi qaiman harus berdiri. Kenapa? Supaya ya kelihatannya semangat, tegas gitu ya. Jadi kalau orang nyuruh sambil duduk itu kan nunjuk, tapi kalau berdiri kan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah itu suaranya tinggi nadanya, ala sautuhu, suaranya tinggi nadanya, dan matanya apa sedikit agak kan itu, kan suaranya kenceng, matanya agak melotot kan itu. Jadi supaya yang dengerin enggak kan itu ya. Jadi bahkan jamaah itu ketika Rasulullah sudah naik mimbar itu semua merapat, kepengen langsung dengerin, ngeliatin aja. Kadang ya apa supaya betul-betul menyimak gitu, karena perintahnya ansitu kan itu. Yastaqbilul imamu al-qauma wastiqbalun nasi al-imama idza khataba wastaqbal Umar wa Anas al-imama. Yang kedua adalah yastaqbilul imam al-qauma. Imam khatib harus menghadap kepada jamaah. Yastaqbilul imamu al-qauma. Imam khatib harus menghadap kepada jamaah kan itu. Jadi mas khutbah ngadep ke depan tembok kan itu, harus ngadep kaum. Wastiqbalun nas al imama, dan jamaahnya harus menghadap imam. Jadi langsung seakan-akan ada apa betul-betul berhadapan antara khatib imam dengan jamaah kan itu. Wastaqbal Ibnu Umar wa Anas al imama, termasuk para sahabat juga ketika Rasulullah khutbah itu semuanya tambah merapat, bahkan sedikit acak barisannya. Kenapa? Karena yang dari ujung seharusnya semua kepengen mendengar gitu. Kalau dulu kan nggak ada pengeras suara, sehingga begitu Rasulullah naik mimbar itu yang dari ujung-ujung itu semua merapat. Bahkan soft itu sementara bubar karena semua ngerapat kan itu tuh. Kenapa? Agar pengen mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah kan itu. Kalau kita sekarang malah duduknya milih yang jauh, bagaimana kan itu. Jadi bukan merapat gitu. Memang perintah merapatnya sudah di awal oleh panitia, oleh DKM. Yang masih di luar silakan masuk, yang masih di belakang silakan mengisi soft depan yang masih kosong. Dan sampaikan. Tapi kalau jamaah Rasulullah, para sahabat, begitu Rasulullah naik mimbar itu semuanya tanpa disuruh. Bahkan yang dari ujung ke ujung itu melingkar. Jadi bubar barisan. Jadi ngerapat semua, jadi semua dekatkan itu. Begitu sudah selesai baru kembali kepada softnya. Karena dulu memang ya nggak ada pengeras suara. Kalau jamaahnya banyak dari mimbar nggak nyampe ke sana, maka yang di belakang majukan itu.
Tapi kalau sekarang nggak mungkin, harus bubar barisan itu, semua merapat di depan mimbar kan itu. Dan apa dia harus mimbar? Harus di atas mimbar. Jadi suaranya lebih kencang kan itu, lebih keras kan itu. Kemudian ada lagi dikatakan al-ud, ya. Ud itu tongkat itu ya. Kalau dulu Rasulullah bukan tongkat itu ya, pedang kan itu ya. Sekarang tongkat, ada yang dipegang, ada yang nggak dipegang, ada sini nggak ada kan tongkatnya gitu ya. Pakai tongkat kan itu. Di tempat-tempat lain masih serem gitu kan. Duk, wah itu, buah. Begitu khutbah ngegeriang, baru ngegeriang. Semit doang. Alhamdulillah. Kalau tongkrongannya mesti siap tegak gitu kan. Kayaknya pasti bahasanya ini semangat, tegas kayak gitu. Udah ambil tongkat, serok, duk, suaranya kenceng gitu kan. Begitu suaranya, alhamdulillah. Ya Allah, kita mau udah semangat ngelihat. Kayaknya ini waktu itu bisa menggugah jamaah yang sedang tidur gitu kan. Begitu udah tarik tongkatnya, tok kan itu. Wah, kayak ini bisa kenceng nih gitu. Baru itu mulai megang buku sambil gemeteran gitu kan. Kenapa? Orang tua berdiri gitu kan, megangin buku, ya akhirnya bukunya goyang gitu. Alhamdulillah. Wah, preman jamaah semangat kan itu. Yang di atas sudah begitu kan itu. Sebetulnya nggak perlu pakai buku. Tadi ke intinya hamdalah, sholawat, ya kan. Kemudian tausiah, ayat, doa, itu yang inti kan itu ya. Tinggal tausiahnya dibuat yang membuat jamaah melek. Oh iya kan, mengingatkan, intinya kan mengingatkan agar ya setelah Jumatan ini jamaah merubah dari baik menjadi lebih baik kan itu, dari tidak menjadi baik kan itu. Tapi ya kita setiap Jumat sudah berapa puluh kali Jumatan, ya mekanan baik. Padahal sudah ditausiah oleh khatib kan itu kan, setiap Jumat kan itu. Jadi harus berdiri di atas mimbar dan harus menghadap jamaah, dan jamaah menghadap imam, menghadap khatib. Jadi semua mendengerin kan itu ya. Ya, tapi kadang-kadang yang sengaja datangnya belakangan kan itu, atau mungkin terlambat atau bagaimana, karena memang ya mendengarkan ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Walaupun ada hadisnya mengatakan bahwa idza sa'idal imam wal mimbar fala tatakalam, ansit. Apabila imam sudah naik mimbar untuk khutbah maka tidak boleh dengan berbicara. Ansit maksudnya apa? Perhatikan dan dengarkan. Kalau sebatas mendengarkan bahasanya bukan ansitu, cukup isma'u, dengarkan. Tapi kalau bahasanya ansitu itu ya, artinya apa? Dengarkan dan perhatikan. Nah itu kalau di tempat lain oleh muadzin dibaca hadisnya di tempat lain. Jadi begitu selesai adzan itu muadzinnya menyampaikan hadis. Setelah khatib naik mimbar, kemudian muadzinnya adzan, habis adzan muadzin ngadep ke jamaah, dipanggil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata muadzin itu, sampaikan hadisnya. Apabila imam sudah naik mimbar untuk khutbah, maka tidak boleh ada yang berbicara. Bahkan termasuk mengingatkan tetangganya pun dengan kata-kata ansit, dengerin, jangan ngobrol, itu nggak boleh kan itu. Fa ansit wala tatakallam, wa man takallama faqad lagha. Barang siapa yang berbicara, ngobrol, maka sudah termasuk sia-sia Jumatnya, tidak mendapat pahala. Itu di tempat lain muadzin setelah adzan hadis itu disampaikan, tapi lagi-lagi bahasa Arab yang disampaikan itu kan itu. Jadi hadisnya disampaikan, tidak diterjemahkan, nggak pengaruh, nggak ngasar. Kalau hadisnya dibaca sampai ngadep ke jamaah oleh muadzin, ngadep ke jamaah setelah adzan, ngadep ke jamaah, baca hadisnya. Cuman sayang urut terjemahkan, hadisnya cuma dibaca bahasa Arab. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, selesai hadis dibaca rawahul Bukhari wa Muslim, udah langsung muadzin duduk, baru khatib mulai
kenapa hadis itu gak diterjemahkan gitu. Kalau diterjemahkan baru bisa difahami oleh jamaah kan itu. Cuman gak diterjemahkan kan itu. Jadi ya afdolnya kita walaupun ada yang berpendapat bahwa wajibkah mendengarkan khutbah atau sunnah, walaupun dia mengatakan wajib atau sunnah, kita bisa dengerin aja kan itu. Memang seminggu sekali wajar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tausiah, diingatkan oleh khatib kan itu. Tinggal nanti intinya materinya apa kita dengarkan kan itu. Bab al-istima' ilal khutbah. Tuh, ada babnya tuh. Al-istima' ilal khutbah, bab mendengarkan khutbah. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al awwala fal awwala wa masalul muhajir kama salil ladzi yuhdi badanatan summa kalladzi yuhdi baqaratan summa kabshan summa dajajatan summa baydatan idza kharajal imamu tawwaw sufuhum wastami'una dzikra. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila datang hari Jumat, waqafatil malaikah, maka malaikat sudah berdiri siap-siap jaga pintu. Waqafatil malaikatu ala babil masjidi, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Depan, samping kanan, samping kiri, itu sudah ada malaikat yang berdiri di pintu. Ngapain? Yaktubunal awwala fal awwala. Para malaikat ini mencatat orang yang pertama, yang kedua, kan terus dicatat. Oh ini pertama, ini kedua, kan itu. Kalau kelihatan mah ya, bisikin itu. Malaikat catat saya, datang lebih awal gitu kan. Jadi di setiap pintu gitu. Jadi waqafatil malaikatu, para malaikat berdiri ala babil masjidi, di setiap pintu-pintu masjid. Yaktubunal awwala, mencatat yang pertama, fal awwala, dan yang kedua, dan seterusnya. Wa masalul muhajir, dan seperti orang yang berlomba datang lebih duluan. Kama salil ladzi yuhdi badanatan, maka yang pertama seperti orang yang hadiah, infak, sedekah unta. Summa kalladzi yuhdi baqaratan, kemudian berikutnya seperti orang yang sedekah infak sapi. Summa kabshan, kemudian berikutnya adalah seperti orang infak kambing. Berikutnya summa dajajatan, orang seperti infak ayam. Summa baydatan, kemudian yang terakhir adalah seperti orang yang berinfak telur. Jauh antara unta gitu ya sama telur. Dilihat dari sisi nilai finansial juga unta berapa, sapi kan itu. Pertama unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Habis telur sudah nggak ada lagi, kan itu. Sudah nggak ada, ya bahkan telur sepotong nggak bisa, kan itu nggak bisa, sudah telur kan itu. Faida kharajal imamu, apabila imam sudah keluar, biasanya imam itu datangnya ya menjelang khutbah. Jadi kalau harus datang lebih awal, tapi duduknya di mana kan itu ya. Fa idza kharajal imamu, ya kalau di Masjid Nabawi, Masjid Makkah itu kan jamaah udah siap full penuh sampai di luar gitu kan. Baru nanti datang imamnya, khatibnya dikawal. Terus kan itu namanya fa idza kharajal imam, sudah keluar imamnya kan itu. Jadi tidak datang dari awal. Datang di awal tapi sudah disiapkan di sana. Baru nanti ketika sudah waktunya khutbah baru dikawal sampai ke mimbar kan itu. Termasuk sedang khutbah pun juga tetap ada yang siap berdiri di samping kanan kiri khatib kan itu. Ketika imam pun juga ada yang tetap berdiri kan itu. Jadi nggak ada orang yang mau ngapa-ngapain sudah dijaga kan itu. Padahal sudah ada malaikat yang menjaganya. Fa idza kharajal imamu, ketika imam sudah datang masuk mimbar, tawwaw suhufahum, mereka semua yang lagi baca Quran tutup Qurannya, yang lagi baca HP tutup HP-nya, dan yang softnya jauh-jauh semuanya berhubung merapatkan itu. Kemudian wayastami'una dzikra, dan mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Yaitu semua yang lagi aktivitas yang lain, ada yang lagi baca Quran, baca Al-Kahfi kan itu. Begitu datang itu sudah sadaqallahul azim, tutup.
langsung dengerin kan itu ya. Jadi tawaw suhufahum, melipat kertasnya, Qur'annya, wa yastami'una dzikra, dan kemudian mendengarkan khutbah kali itu. Jadi kalau dilihat dari hadis ini dan hadis yang lain yang mengatakan bahwa faqad lagoh kan itu ya, maka berarti mendengarkan itu wajib. Kalau dilihat dari peristiwa ini kan itu. Jadi begitu datang khatib langsung semuanya berhenti dari aktivitas baca Quran, dari zikir, dari narik-narik tasbih kan itu. Kan ada yang merem tapi tangannya gerak, banting lagi, tarik lagi kan itu. Ini lagi ngapain sih? Kok merem orangnya tapi tangannya gerak kan itu, mulur-mulur kan itu. Coba kalau sholat-sholat di masjid-masjidnya orang-orang ini kan itu. Jadi tasbihnya panjang gitu kan, lemparin lagi, tarik lagi mundur, terus itu mentok, tarik lagi, sabetan lagi. Orang lagi ngapain kan itu? Jornya turu gini kan gitu, merem tapi tangan ini gerak. Jadi yang tasbih tadinya ke sana itu lama-lama mendekat, tarik terus gitu kan. Ya kalau kita mau tasbihnya segini Pak, 35 apa 33 gitu ya, kecil gitu kan. Ini mau panjang gitu, mundur tarik terus, ngumpul lagi, sabetin lagi, mundur lagi, tarik gitu. Lagi ngapain ya? Nggak apa-apa, semoga itu lagi zikir kan itu ya. Nah ketika datang imam khutbah langsung berhenti, yang lagi baca Quran, yang lagi narik tasbih semua tutup, dan yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah kan itu. Jadi semua selesai kan itu. Makanya oleh muadzin diingatkan, apabila sudah datang imam, khatib sudah mimbar, maka tidak boleh sedang berbicara, aktivitas yang lain, harus mendengarkan khatib kan itu. Bahkan ditambah dengan kata-kata yang lain, barang siapa yang berbicara termasuk sia-sia khutbah, apa Jumatnya nggak dapat pahala. Jadi kalau dengar hadis ini penjelasannya bahwa mendengarkan khutbah itu wajib, menyampaikan khutbah wajib dengan berbagai tadi rukunnya, dan yang mendengarkan juga wajib kan itu. Nah kalau yang menyampaikan wajib, yang dengerin nggak wajib, kasihan yang khutbah, ya ditinggal turu kabeh gitu kan. Kalau saya udah naik mimbar, orang pada tidur, harus aja wake-wake gitu, jangan lama-lama. Kenapa? Nggak ada yang dengerin kan gitu ya. Apalagi tausiah pernikahan ya, nasihat perkawinan, orang sudah sibuk dengan urusan pengantin makan gitu kan ya. Nah ada tausiah pernikahan, langsung ngeruwokaken pengantinnya asik foto-foto, bilang ini para apa nih EO apa gitu ya, sibuk ngurusin pengantin, suruh bolak-balik buku nikah, suruh buka foto terus macam lah. Kita suruh tausiah tapi pengantinnya usrek dewek gitu ya, nggak dengerin kan. Kata apa? Nasihat perkawinan buat siapa? Apa intinya buat pengantin dulu kan? Ya ada gitu, tapi pengantinnya lagi sibuk foto-foto. Ini saya tausiah ke siapa gitu kan. Akhirnya wis daripada laki sing ngrungokaken, langsung be aku lu qouli hada, baru dia nyilak. Yang ditunggu-tunggu tuh apa? Saya terima nikah, itu tungguin kan. Begitu selesai buyar gitu. Dari awal semua dengerin, apalagi waktu angkah tuka wazawwastuka, itu konsentrasi semua. Dijawab saya terima, semua dengerin. Selesai langsung buyar. Wis tinggal pengantin sama petugas moto-moto, sibuk foto ini, tanda tangan di foto lah. Sementara acara lain berjalan, acara selanjutnya nasihat perkawinan, tapi pengantinnya masih sibuk kan itu. Jamaah yang lain, pengantarnya, keluarganya wis resmi sah itu udah, mending gelatih kopi kan itu ya. Kemana kadang-kadang sebetulnya nggak tepat itu. Kalau nasihat itu taruh di setelah pernikahan itu, habis pernikahan selesai sudah nyatakan resmi sah, baru tausiah gitu. Kadang-kadang uangnya pada balik, pada buyar. Tapi kalau sebelum akad nikah gitu ya, orang masih nungguin. Yang ditunggu itu adalah sah gitu, yang tungguin kan itu. Harusnya mau dia taruh di awal gitu. Kadang-kadang ya sudah diatur begitu, bahkan kadang-kadang yang lebih nggak enak lagi, baru alhamdulillah, baru baca sholawat, datang petugas, Pak
Jam dari jauh sana ngeliatin. Jadi bukan dari belakang tapi dari depan. Apa mau pengen gemulai kan itu. Sudah suruh berhenti kan itu. Ketika baru mau masuk, Pak 10 menit. Ya wis gitu kan. Ya namanya orang ngomong nggak lihat jam dari depan. Apa kan itu. Stop kata gitu tuh. Jadi kadang-kadang ya memang pelengkap lah dalam acara itu gitu. Yang intinya mah akad nikahnya, tapi dilengkapi dengan sambutan penyerahan, penerimaan, ditambahkan tausiah, memang lengkap itu. Cuma kadang pas tausiah ditaruh di terakhir acara itu orang-orangnya sudah masing-masing kan itu. Maka sebetulnya ya khutbah itu memang harus didengarkan, walaupun ada pendapat ini wajib ini enggak wajib, tapi memang ya sesekali kita sepakat sekali kita mendengarkan tausiah kan itu. Karena ada hadis yang mengatakan, beberapa hadis harus mendengarkan. Bahkan kalau kita bicara walaupun sebatas mengingatkan tetangga kita, jangan tidur, dengerin gitu kan, jangan ngobrol, itu kita sudah termasuk lago, termasuk sia-sia, nggak dapat pahala Jumatnya. Maka kita cari posisi yang kira-kira tetangganya nggak ngajak ngobrol. Syukur kalau tetangganya tidur kan itu, kita konsentrasikan itu. Jangan sampai ketemu duduk sama tetangga yang dari mana Pak gitu kan, kerja di mana Pak, oh Arab khutbah dari mana itu. Kalau saya duduk di apa Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan duduk, Pak udah nyium Ka'bah belum? Apa urusannya nyium Ka'bah, kalau lagi sholat kan itu ya. Jadi cari pengen ngobrol lah gitu, dari mana, sudah berapa kali tawaf, berapa kali umroh kan itu. Ini orang banyak amat nanya, maka saya pindah kemana ya, nggak dijawab, nggak enak dijawabin. Saya kepengen konsentrasi doa gitu kan. Kan mumpung kita sudah ada duduk di tempat kan itu posisi enak, tinggal mau doa, tapi ini tetangga, Pak dari mana Pak? Dilihat tasnya, oh tasnya mah, tanyain udah berapa ini. Banyak nanya, saya kemarin udah mencium Ka'bah, saya begini, waduh kan itu orang berakat itu. Cari duduknya sama orang yang nggak ngerti bahasa kita. Wis duduk ke orang Palestina, ke orang Arab, ke orang mana dari gitu, yang nggak ngajak ngobrol gitu kan. Paling sebatas gini-gini doang. Kita lagi tilawah, dia sampai ke kita paling konon ngomong apa kan itu. Tapi kalau campur sama sesama kita sebangsa gitu kan, pasti ditakoni dari mana Pak. Terus mending dari mana doang, berlanjut terus kan itu. Wih, wah kita narap doa aja, diajak ngobrol kan orang. Jadi Jumatan, di hari Jumat itu ada namanya apa? Satu saat jam yang satul istijabah, saat-saat yang betul-betul dikabulkan doanya. Kita cari itu adanya di jam keberapa kan itu. Jadi di hari Jumat itu ada saatun, 1 jam yang di situ adalah satul istijabah. Bervariasi, ada yang mengatakan di antara khutbah, ada yang mengatakan sebelum qomat, ada yang mengatakan banyak. Tapi kita karena nggak tahu kapan waktunya, mendingan kita sepanjang duduk di masjid Jumatan kita banyak doa. Kali itu kenapa? Karena jam yang mustajab itu tidak ditentukan kapan adanya, apakah menjelang maghrib, apakah menjelang Jumatan, apakah waktu khutbah, itu nggak dijelaskan. Sama seperti Lailatul Qadar gitu. Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir. Tanggal berapa? Tanggal ganjil kan itu ya. Akhirnya ditungguin jadi manusia ganjil. Iya, jadi manusia ganjil. Malam 21 ada di masjid ngapain itikaf. Malam 22 ngilang. Malam 23 muncul lagi. Itu Pak Ahmad Hasan manusia ganjil gitu. Kenapa? Nunggunya malam ganjil doang gitu kan. Terus malam 25, 27. Padahal berbeda-beda ganjilnya gitu kan ya. Yang puasanya duluan kita 21, mereka sudah 22 gitu. Yang puasanya belakangan kita 21, mereka baru 20 kan itu. Ternyata buktinya lebaran kemarin Idul Fitri ya Jumat, Sabtu kan itu. Waktu yang mustajab itu kita tungguin sepanjang Jumat gitu. Seperti Lailatul Qadar itu kapan? Malam ganjil.
Wis daripada malam ganjilnya apa 21, 23, 25, mendingan setiap malam kita tungguin. Jadi sudah malam 21 mulai 20 mulai itikaf di masjid sampai selesai Ramadan. Baru ketemu, enggak tahu ketemunya di malam apa, yang penting kalau kita nunggu ganjil 21 muncul, 22 ngilang, 23 muncul lagi di masjid, 24 ngilang lagi. Siapa tahu waktu 22 itu ada. Ya ganjil bagi kita, mungkin bagi Allah itu hanya oh ini genap kan gitu tuh. Karena orang lain malam 22, kita sudah malam 23, mendingan setiap malam baik kan itu. Walaupun ada yang lebih kuat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada malam 27 mamanya. Ya kita 21 adem ayem terus, masa baru nanti aja 27, ternyata udah kelewat kan itu. Maka harus ya kita mengambil antisipasi lebih banyak waktu. Jumat kita datang lebih awal, ambil posisi yang kira-kira nggak terganggu dengan orang lewat dan orang ngobrol. Sampai ini lagi metode HP, udah kita cari posisi yang kira-kira aman, depan lebih aman, nggak ada yang lewatin gitu kan ya. Kanan kirinya wis anteng tenang, paling Pak Mul juga tidur kan itu. Udah biarin anteng, udah tinggal kita banyak doa. Siapa tahu pas itu adalah saatul istijabah. Ada yang dikatakan bahwa Jumat itu ada 1 jam yang mustajabah. Tinggal waktunya kapan? Berbeda pendapat. Banyak. Ada mungkin sekitar 40 pendapat. Ada yang mengatakan waktu subuh, ada yang mengatakan waktu duha, waktu Jumat, waktu sampai terbedam matahari itu semua sampaikan kayak itu. Jadi waktu ini udahlah daripada kita ngeraba-raba berbagai pendapat dilihat, udah sepanjang Jumat kita harus banyak berdoa. Siapa tahu pas lagi doa pas tepat dengan waktu itu kan gitu ya. Maka jangan disia-siakan dengan ngobrol, dengan tidur. Ketika ada khotib ya sudah, kita sekarang waktunya untuk mendengarkan. Begitu khotib pertama khutbah pertama selesai, kita sudah istighfar, memang kita banyak salah, astagfirullahaladzim kan itu. Ya Allah mohon ampun atas segala kesalahan kami. Baru khutbah kedua disampaikan, tinggal kita siap-siap doa. Karena kita mau khotib mau doa, jamaah yang mau merembai kan itu. Pada ini kesempatan lagi dibacakan doa, harusnya kita lebih semangat. Wis apa pasti yang diminta oleh khotib ini pasti baik-baik semuanya kan itu. Walaupun kadang-kadang khutbah ya doanya nggak jauh dari Rabbana atina fid dunya hasanah, pasti nggak lewat dari itu kan itu. Ada ketemu itu kan, sudah kita amini kan itu. Kenapa? Berarti kita kalau mengamini doa itu berarti kita betul-betul menyimak, mendengarkan, dan kita konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh khotib kan itu. Jadi kita masuk di bagian orang yang betul-betul menghadiri Jumat, bukan sebatas datang, duduk kan itu, tidur, habis sholat langsung pulang, nggak tahu apa yang tadi disampaikan khutbah Jumat, apa intinya nggak ngerti, bahkan yang khutbah pun nggak tahu siapa. Kenapa? Saking enak itu, sampai yang khutbah nggak tahu kan itu, tahu-tahu sudah qomat aja kan itu, udah langsung berdiri kan itu. Jadi kita upayakan ketika sholat Jumat itu perbanyaklah zikir, banyaklah doa. Ketika khotib menyampaikan khutbahnya, kita sempatkan sekian menit ini untuk mendengarkan dulu kan itu. Kalau diperintah oleh khotib terus istighfar, kita istighfarkan itu, sehingga kita ya betul-betul memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa ini Jumat itu untuk kita banyak berzikir, banyak berdoa, terutama istighfarkan itu. Itu mungkin yang kita sampaikan kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya yang belum menyimak khutbah mulai nyimak, yang belum banyak berdoa semoga setiap Jumat itu siap-siap untuk doa dengan mempersiapkan diri dari banyak istighfar supaya kita doanya diterima oleh Allah. Maka kita banyak istighfar kan, banyak baca sholawat kan, daripada kita ya aktivitas yang lain itu sudah diperintah oleh Allah harus ditinggalkan. Jadi idza nudiya fadarul baik gitu ya, tinggalkan urusan aktivitas yang lain sehingga kita konsentrasi untuk ibadah pada Allah. Jadi Jumatnya materinya tentang kewajiban ya hal yang Jumat gitu ya, seperti datang lebih awal, atau seperti di dalam masjid harus banyak doa, banyak zikir gitu kan. Jadi
konsentrasi, jadi nggak ada orang yang ngajak ngobrol gitu. Apalagi ya walaupun dengan ngobrol dengan orang luar pakai HP, tinggalkan semua termasuk ya gitu. Boleh kan itu, sampaikan itu. Boleh. Boleh sampaikan itu kan itu. Tinggal di mukadimah kata Pak Ustadz Masud dan sampaikan begitu kan. Jadi ya jamaah rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita perhatikan itu kan waktu-waktu yang mustajabah. Mari kita gunakan waktu ini untuk banyak berzikir, kurangi bicara, bahkan bukan kurangi lagi, tinggalkan ngobrol, tinggalkan ayatnya wadarul bai', tinggal aktivitas yang lain kan, harus fas'au ila dzikrillah kan itu. Terus kita sampaikan, dan khutbah itu adalah merupakan sebagai tausiah. Khutbah ini adalah tausiah, maka tausiah ini harus dicerna, disimak, karena tausiah itu pasti ada yang diceramain kan itu, bukan ada yang ceramah doang, tapi ada yang diceramahkan, harus nyambung antara yang khotib dengan yang jamaahnya kan itu. Supaya maka sampaikan hadisnya ya Pak Ustaz dia, idza sa'idal khatibu alal mimbari, apabila imam sudah naik mimbar dan itu, maka fala tatakallam, enggak boleh ada yang ngobrol. Wa man takallama faqad lago, walaupun sebatas mengucapkan ansit, dengarkan, itu termasuk ngobrol kan itu. Padahal itu mengingatkan, karena sudah diingatkan dari awal oleh muadzin kan itu, sampaikan sudah kan itu. Itu boleh disampaikan ketika di khutbah supaya nanti orang lebih karena kemungkinan yang datang Jumat itu nggak ngerti kalau kita tuh harus mendengarkan khutbah, maka sengaja datangnya ndak perangkat khutbah, atau datang tapi nggak masuk ning latar bekono bu, ngentengakan ruku dingin itu, datang nggak masuk, malah ngabisin waktu di luar nungguin biar khutbah selesai kan itu, padahal kesempatan kita untuk mendengar khutbah kan itu. Kalau itu dimasukkan dalam hadis yang mengatakan bahwa itu wajib, kalau kita nggak dengerin sah. Tapi itu ya yang sebagian masyhurnya, yang banyak adalah sunnah. Yang penting sudah ada 2 khutbah yang disampaikan. Tapi masa ya khutbah nggak didengerin kan itu ya. Jadi ketika khutbah sudah disampaikan, harus punya wudu gitu kan ya, harus punya wudu kan. Nah ketika sedang khutbah kemudian batal atau jatuh pingsan gitu kan gugur tuh khutbahnya, berhenti kan itu batal, apakah ditunda wudhu baru naik lagi atau diganti sama yang lain? Ganti sama yang lain. Begitu kentut tinggal nyolek naik mimbar. Maka yang ada di belakang, di baris depan ini, orang-orang yang siap menggantikan baik imam atau khutbah gitu kan. Jadi begitu imam itu nggak ke belakang pegang hidung, artinya apa? Saya kentut kan itu ya, nggak usah ngomong. Nah itu berarti kode bahwa saya kentut, langsung ngabur. Maka yang di belakang imam ini harus siap maju, pas selamat siap maju gitu kan. Atau begitu dari mimbar ini turun, kenapa kok berhenti, kenapa? Saya batal. Langsung yang di bawah mimbar ini siap kan itu, dilanjut aja. Kalau khutbah pertama selesai, dan khutbah kedua kan itu dilanjutkan itu. Jadi kalau imam rakaat pertama selesai, begitu bangun kentut batal, masuk imam kedua pengganti, langsung rakaat kedua selesaikan, jangan ulang di awal lagi, nanti 3 rakaat yang makmumnya kan itu. Jadi langsung. Kenapa? Lalu tinggal doa dong, gampang, tinggal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kan itu, usikum ibadallah Allahumma amin ya rabbal alamin, peragat doa gitu kan. Jadi usahakan yang duduk di depan ini, saf depan itu, yang terutama belakang imam itu ahli imam gitu tuh. Artinya kalaupun imam ini satu saat rubuh gitu kan ya, atau batal, langsung Pak Ahmad maju. Kan yang lama selama ini kan Pak Ahmad yang di sini berdirinya gitu kan. Langsung siap maju, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Biar ngomong, kok ganti suaranya? Oh suara Pak Ahmad ganti kan itu. Tadi suara Pak Rojal, sekarang suara Pak Ahmad kan itu. Beda. Mana Rojalinya? Kabur ke belakang gitu. Apa kan itu? Ya. Ya kalau kentut mungkin bisa ditahan, tapi kalau penyakit mendadak gitu ya, mudah-mudahan menjadi nilai tambah wawasan kita
dan semoga kita semakin merubah dari baik menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.